Haleluya, saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi dengan kami, CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Saudara-saudara, kami mau sampaikan kali ini tentang penemu atau pencetus ide atau pencipta bentuk hukuman salib. Saudara-saudara, hukuman salib merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Yang paling menyiksa dan menyakitkan dalam hukuman salib ini adalah saat menjelang kematiannya. Proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang. Berbeda dengan bentuk hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tombol listrik atau tembak mati, dan pancung hanya memerlukan waktu beberapa detik menjelang kematiannya. Saudara-saudara, lantas bagaimana cara penyalibannya? Kedua tangan diikat dan kaki mereka diberi pijakan, dijemur pada panas matahari dan menjadi tontonan orang-orang sebagai peringatan agar yang lain tak melanggar aturan kerajaan atau negara. Bahkan orang yang lewat boleh mengolok-olok yang disalib itu atau mengumpat apapun, melempari batu atau dengan apapun boleh. Karena itu bentuk hukuman yang sangat menyiksa. Tujuannya hukuman itu salib adalah supaya mereka yang disalib itu mati. Oleh karena itu dibiarkan sebelum mati tersiksa dulu. Penyaliban untuk Mesias diperlakukan secara istimewa, saudara, atau secara khusus, berbeda dengan hal-hal atau berbeda dengan orang-orang jahat yang lain, yaitu kedua tangan dan kedua kaki dipakukan pada kayu salib di samping diikat tali juga, yang menyebabkan Mesias banyak kehilangan darah. Tidak cukup seperti itu, saudara. Kepalanya masih dikasih mahkota duri, yaitu duri-duri besar dan tajam dirangkai sedemikian rupa dan dimasukkan pada kepala Mesias, sehingga duri-duri yang besar dan tajam tersebut menancap ke kulit dan daging kepala. Ini oleh tentara Romawi sengaja ditekan ke bawah, saudara. Darah meleleh hingga membasahi mukanya dan turun ke bawah, saudara. Ini menggenapi firman Elohim di dalam kitab Yesaya 53, saudara. Dikatakan di sini antara lain, rupanya pun tidak berbentuk, sulit dikenali. Nah, ini mengapa, saudara? Karena tertutup oleh darah yang terus mengalir dari atas tadi, sehingga semua menutupi muka, sehingga orang lihat itu siapa dia nggak kenal karena tertutup darah. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi memandang bahwa orang yang disalib itu terkutuk atas dasar kitab Ulangan 21 ayat 23. Mesias wafat pada tanggal 14 Nisan, ya, penanggalan Yahudi, pada petang hari sekitar jam ke-9 atau jam 3 sore. Dan itulah, saudara-saudara. Nah, sebelum disalib, saudara, harus melewati 3 kali pengadilan hukum Yahudi, yaitu pertama, dari orang-orang Yahudi dibawa di hadapan imam besar Hamas. Setelah dari situ, saudara, setelah mengalami siksaan, pukulan, hinaan, diludahi, langkah kedua di hadapan imam besar Kayafas. Demikian juga di situ tersiksa, saudara. Yang ketiga di hadapan mahkamah agama Yahudi, yaitu Sanhedrin. Belum cukup, saudara, karena pengadilan agama tidak bisa memutuskan hukuman salib, maka dibawa ke pengadilan Romawi juga 3 kali, saudara. Yang pertama di hadapan gubernur Roma, yaitu Pontius Pilatus. Kemudian balik di hadapan Raja Herodes Antipas. Kemudian balik lagi di hadapan Pontius Pilatus. Disitulah diputuskan, ya, atas desakan teriakan massa saat itu yang dikendalikan oleh orang-orang imam-imam dan orang-orang Farisi. Orang menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pontius Pilatus menyerah. Ya. Kemudian penyiksaan selama pengadilan itu sangat keji, saudara.
dipukul, diludahi, ditendang, ya, ditempeleng, didorong-dorong, diolok-olok, dilucuti pakaiannya, kemudian darahnya terus bercucuran, saudara. Masih harus memikul batang kayu salib, saudara, menuju Golgota, Bukit Tengkorak. Itu juga sambil dipukuli, disabet dengan cepeti dan seterusnya, ditendang orang, diludahi, mungkin ada yang mukul. Itulah, saudara, kekejian. Dan itu memang sungguh menggenapi firman, saudara, bahwa Mesias itu harus menderita serendah-rendahnya dan dihinakan. Dan keuntungannya apa, saudara? Kita yang percaya kepada Yesua itu berarti kita hidupnya berbahagia sejahtera dan dimuliakan. Mesias sudah menanggung segala penyakit dan kelemahan. Dan itu untuk kita, saudara, supaya kita tidak menanggung sakit penyakit yang mematikan dan kelemahan lagi, tetapi sehat, kuat, dan perkasa sebagai anak-anak Elohim yang diberkati. Saudara-saudara, hukuman salib menjadi terkenal di seluruh dunia sejak hukuman salib ini diterapkan pada Sang Mesias di Bukit Golgota. Kalau sebelumnya itu hukuman biasa, saudara-saudara, tapi ketika diterapkan pada Mesias ini barulah terkenal di seluruh dunia, menjadi viral, saudara-saudara. Kalau begitu, sejak kapan hukuman salib itu diterapkan? Saudara-saudara, menurut sejarah tradisi hukuman salib itu pada mulanya diberlakukan bagi kejahatan yang sangat menyolok, kejahatan besar, dan para pemberontak, saudara. Yang memberlakukan bentuk-bentuk hukuman adalah suatu kerajaan atau negara yang berusaha menegakkan keadilan atau menegakkan undang-undang aturan yang berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dan membuat rakyat itu merasa nyaman, saudara. Dan untuk itulah, saudara-saudara, disertai dengan sanksi hukuman untuk menegakkan undang-undang atau peraturan itu. Nah, kerajaan yang pada mula-mula, ya, kerajaan Purba adalah kerajaan Babil, saudara. Itu kerajaan Purba yang tercatat di kitab suci, yang kerajaan mula-mula yang didirikan oleh Nimrod dan permaisurinya bernama Semiramis. Penyalikan sebagai metode kematian sudah digunakan di zaman Purba, yaitu kerajaan Babil ini, saudara, sebagai hukuman untuk kejahatan yang menyolok. Dan di samping di kerajaan Babil, berikutnya, saudara, berkembang diikuti oleh kekaisaran atau kerajaan di Mesir, kemudian di Assyria, di Persia, di Palestina, di Kataki, Yunani, dan Romawi. Saudara-saudara, tradisi menyebutkan bahwa yang menemukan atau pencetus ide atau yang menciptakan bentuk hukuman salib ini ternyata seorang wanita, saudara, yang bernama Semiramis. Dan nama Semiramis itu, saudara, ratu yang suaminya bernama Nimrod yang sangat terkenal itu, saudara, yang membuat menara Babel tapi digagalkan oleh Elohim Yahweh itu istrinya namanya Semiramis, saudara. Dan di dalam kisah tradisi itu sebenarnya Nimrod itu juga anaknya, tapi dijadikan suaminya. Kemudian kerajaan Babel itu meskipun diperintah oleh seorang raja Nimrod, tapi ide-idenya muncul dari Semiramis ini, Ratu Semiramis ini. Oleh karena itu, Babylon atau Babil ini meskipun sudah hancur berkeping-keping, tidak berbekas sekarang, tapi di kitab Wahyu masih tercatat, saudara, yaitu roh Babilnya. Dan roh Babil ini menguasai, saudara-saudara. Dan wanita yang menciptakan namanya Ratu Semiramis ini dalam periode berikutnya itu dibuat namanya Dewi, ya, Dewi Astarte, ya, Dewi Astoret, ya, atau Dewi Semiramis. Jadi inilah, saudara-saudara,
hukuman salib yang mula-mula. Nah, pada mulanya saudara-saudara yang digunakan di Babel dan negara-negara lain seperti Mesir, Assyria dan terusnya saat itu saudara, bentuk salib yang digunakan itu pada mulanya adalah bentuk salib T atau tau saudara-saudara. Nah, bentuk salib tau itu di atasnya itu tidak ada palang ke atas saudara. Jadi seperti huruf T itu. Ini hukuman yang sangat menyiksa saudara karena tubuhnya, kepalanya tidak ada untuk penyangga. Sehingga harus tunduk terus. Kedua tangan diikat, kedua kaki diikat, kemudian masih disiksa. Ah, inilah saudara-saudara yang terjadi. Jadi sangat keji. Hukuman salib dengan salib tau ini saudara. Kemudian kalau yang di Golgota, ini yang dikembangkan oleh Romawi, ini modelnya adalah salib Latin atau salib Kalvari. Itu juga sebelum Yesua ada atau Mesias hadir di bumi ini dalam bentuk manusia, itu sudah berkembang saudara bentuk salib Kalvari atau salib Latin itu. Nah, itu diterapkan di Roma saudara. Kerajaan Romawi menerapkan pakai bentuk salib tau sehingga ada palang ke atas T, kemudian ada palang ke atas, kemudian kita melihat bahwa di atas atau pada palang atas itu bisa ditulis prasasti tentang siapakah Mesias yang disalib itu, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui di dalam kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, itulah kenyataan saudara-saudara. Hukuman salib adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan penggenapan kitab suci. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan mengerti ini kita akan menyadari bahwa ternyata kuasa-kuasa jahat berusaha menghalangi rencana Tuhan untuk menggenapi keselamatan bagi umat manusia. Tetapi tetap gagal, ujar Setan. Yang menang adalah Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa dibendung oleh siapapun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dengan pengorbanan Yesua di atas salib, dengan bentuk salib Kalvari itu, ternyata suatu pengorbanan menggenapi kitab suci untuk menggenapi korban pendamaian, korban penebusan dosa. Sehingga orang yang percaya kepada Mesias yang mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga itu akan beroleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan